Kill this motherfucker. Emilio. Berlatar di kota Bogota, Kolombia, kisah pun akan berfokus pada seorang mafia sekaligus bandar narkoba yang bernama Don Luis. Don Luis dikenal sebagai salah satu mafia terkejam, bahkan tak segan-segan menghabisi siapapun tanpa ampun jika ada seseorang yang berani mencurangi, mengkhianati, ataupun merendahkan martabatnya. Di pagi itu, sahabatnya sekaligus kepercayaannya bernama Fabio datang menemui Don Luis. Di sana Fabio mengungkapkan keinginannya bahwa dia sebenarnya sudah lama ingin berhenti bekerja dengan Don Luis. Ia ingin hidup normal dan menjauhi bayang-bayang kejahatan yang kerap menghantui kehidupannya selama ini. Mendengar hal itu, Don Luis pun mempersilahkannya. Walaupun sebenarnya Don Luis sangat membutuhkan Fabio yang sudah berkontribusi dalam kelancaran bisnisnya. Saat Fabio akan pergi, Don Luis pun memeluk erat Fabio sebagai bentuk perpisahan. Terlihat suasana haru keakraban di antara mereka. Namun apa yang kita lihat sebenarnya jauh dari kenyataan, di mana dua orang itu sebenarnya memiliki hubungan yang sedang tidak baik-baik saja. Dan itu terbukti ketika Fabio beranjak melangkahkan kakinya keluar dari tempat itu. Don Luis tiba-tiba menginstruksikan kepada salah satu anak buahnya bernama Marco untuk segera membunuh Fabio di hari itu juga. Kill this motherfucker. Sementara itu, Fabio yang sudah mengira kalau sesuatu yang buruk pasti akan terjadi, ia pun segera bergegas pulang menemui istri dan putrinya. Ia sesegera mungkin untuk membawa keluarga kecilnya pergi dari sana. Mewanti-wanti jika akan terjadi hal buruk yang menimpa dirinya, Fabio berwasiat kepada putrinya yang bernama Catalea agar nanti Catalea pergi ke sebuah alamat yang tertera pada selembar kertas itu. Dan Fabio memberikan sebuah chip yang dipastikan Catalea akan aman. Beberapa saat kemudian, suatu hal yang dikhawatirkan oleh Fabio pun akhirnya terjadi, yang mana beberapa orang utusan Don Luis tiba mendatangi rumah mereka. Artinya, saat itu juga Fabio harus segera pergi membawa istri dan putrinya menjauh dari rumah itu. Terlihat mereka tanpa basa-basi langsung menghabisi anak buah Fabio yang sedang berjaga. Seketika, Fabio pun yang menyadari kalau mereka sudah terkepung dan tak mungkin bisa kabur dari rumahnya. Hal itu membuat Fabio tak ada pilihan lain selain tetap berada di dalam rumah dengan konsep pertahanan dan perlindungan seadanya. Di sini saat Fabio dan istrinya mencoba melawan mereka, sayangnya takdir berkata lain. Anak buah Don Luis yaitu Marco yang berhasil menerobos masuk ke dalam dengan membabi buta, menembak Fabio dan istrinya hingga tewas tepat di depan putrinya. Setelah menghabisi Fabio dan istrinya, kemudian Marco menghampiri Catalea. Ia berusaha membujuknya agar Catalea memberikan chipnya itu. Namun tiba-tiba, I was a very good friend of your father. Catalina. ya, tak diduga Catalea memberikan perlawanan, yang pastinya hal itu di luar dugaan Marco dan komplotannya. Dengan badannya yang mungil, Catalea pun berusaha kabur. Setelah berhasil menghindar dari kejaran Marco dan komplotannya, Catalea pun mendatangi sebuah kantor, lalu menyerahkan chipnya itu pada seorang petugas tanpa peduli apa manfaat ataupun isinya. Catalea berharap dengan dia menyerahkan chip tersebut, dirinya akan mendapatkan paspor untuk meneruskan perjalanan menuju sebuah tempat yang aman sesuai perintah dari sang ayah, yaitu Chicago, Amerika Serikat. Singkat cerita, setibanya Catalea di Amerika, ia yang hanya seorang diri, luntang-lantung mencari alamat yang tertera pada secari kertas pemberian ayahnya. Di sebuah gang kumuh, tempat mangkalnya para berandalan kota Chicago, di sana Catalea memberikan kertas itu berharap dirinya akan diantar ke alamat tersebut. Lalu Catalea dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan, yang mana di dalam sana, Catalea melihat seorang pria yang sedang dihajari hingga babak belur. Pria yang sedang menghajari itu bernama Emilio. Dia merupakan ketua gangster paling terkenal di Chicago, yang juga ternyata Emilio ini adalah saudara kandung Fabio atau paman Catalea sendiri. Besoknya, terlihat ibu Emilio menyambut kehadiran Catalea dengan senang hati. Sebagai orang tua, ibu Emilio pun bertanya kepada Catalea, apa cita-cita Catalea jika besar nanti? Catalea pun menjawab
Tapi tak terduga, cita-cita Katalea sungguh di luar nalar. I want to be a killer. Katalea mengungkapkan kalau dirinya sangat terobsesi menjadi seorang pembunuh seperti yang ada di film kartun Kesatria Wanita. Walaupun Emilio sendiri merupakan seorang ketua gangster, tapi sebagai paman untuk Katalea, tentu saja Emilio tidak menginginkan ponakannya menjadi orang yang salah arah. Emilio menginginkan Katalea agar menjadi orang yang berpendidikan, mengingat usianya yang masih sangat belia. Emilio memutuskan untuk menyekolahkan Katalea, meski hal itu sempat ditolak oleh Katalea yang tetap ngotot ingin menjadi seorang pembunuh. Ternyata alasan Katalea ingin menjadi seorang pembunuh karena ia memiliki ambisi untuk membalas kematian ayah dan ibunya yang dihabisi oleh kelompok Don Luis di depan mata kepalanya sendiri. Sungguh sangat memilukan. Seorang anak yang harusnya melihat hal-hal baik dan positif, Katalea harus menyaksikan tragedi yang sangat tragis yang membuat dirinya membentuk rasa dendam sejak kecil. Singkat cerita, 15 tahun pun berlalu. Setelah semuanya berlalu, kita diperlihatkan dengan dua orang polisi lalu lintas California yang saat itu sedang bertugas sambil menyantap burger di dalam mobilnya. Namun tak diduga di tengah kesantaiannya itu, mereka dikagetkan dengan sebuah mobil yang tiba-tiba... Ya, mobil polisi itu ditubruk dengan kecepatan tinggi oleh mobil seorang gadis seksi yang sedang mabuk berat. Yang mana ternyata gadis itu adalah Katalea yang kini telah tumbuh dewasa. Rupanya, kejadian itu memang sengaja Katalea lakukan agar Katalea ditahan oleh polisi dan divonis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di waktu yang bersamaan, terlihat seorang kriminal kelas kakap baru saja ditangkap, yang juga dijebloskan sementara ke penjara yang sama dengan Katalea. Hingga malam harinya, Katalea mulai menyulap dirinya bak seorang Wonder Woman. Rupanya, rambut yang dikenakan Katalea itu adalah rambut palsu, agar jati diri Katalea yang sebenarnya tidak terungkap. Dengan skill dan kecerdikannya, ia pun membobol pintu sel dengan kawat penjepit rambut. Kemudian, Katalea menyelinap ke ruang kelistrikan dan mematikan aliran listrik baling-baling dengan tujuan agar Katalea bisa melewati baling-baling kipas angin tersebut. Tanpa mengalami kesulitan sedikit pun, Katalea akhirnya sampai di tempat tujuannya, yang mana ia memasuki sel penjahat kelas kakap itu. Dengan berbekal senjata yang Katalea ambil dari petugas sipir yang sebelumnya ia tumbangkan, di sini Katalea pun tanpa basa-basi langsung menembak mati penjahat kelas kakap itu. Sontak aksi ekstrim yang dilakukan Katalea pun langsung membuat para polisi bersiaga. Setelah mereka mendapati petugas sipir sudah tak bernyawa, para polisi pun langsung mengepung seisi penjara untuk mencari pelaku. Mereka justru dibuat pusing 7 keliling ketika mengecek para tahanan yang semuanya berada di dalam sel. Tak terkecuali Katalea, yang terlihat sudah kembali ke dalam selnya dengan pakaian tidur yang ia kenakan. Keesokan harinya didatangkanlah seorang agen intelijen bernama Nick, guna menyelidiki kasus pembunuhan yang dianggap sangat misterius itu yang terjadi malam tadi. Di tengah penyelidikan, Nick melihat ada tanda gambar seperti bunga pada mayat penjahat itu. Nick pun berasumsi bahwa kasus ini sangat berkaitan dengan sederetan kasus pembunuhan lain yang sampai saat ini pelakunya masih belum juga ditemukan. Di waktu yang bersamaan, di tengah penyelidikan itu, Katalea pun dibebaskan setelah menjalani hukuman 1 hari penjara. Terlihat, dengan santainya Katalea keluar di antara kerumunan tanpa ada kecurigaan dari agen Nick kalau ternyata Katalea lah sosok orang yang dicari-cari selama ini. Di sini akhirnya terungkap fakta bahwa Katalea ternyata sudah melakukan 22 kasus pembunuhan dengan meninggalkan tanda sebuah gambar bunga. Agen Nick menyimpulkan bahwa si pelaku sengaja menunjukkan dirinya sebagai pembunuh bertanda yang pasti memiliki maksud dan tujuan di baliknya. Sementara itu di tempat lain, seorang agen CIA bernama Paijo mendatangi markas Don Luis dan gengnya, yang kini mereka telah berpindah ke salah satu tempat di Amerika. Di sana Paijo memperlihatkan sebuah berita di koran dan meminta Don Luis agar membantunya menemukan si pembunuh bertanda gambar bunga tersebut, yang mana diketahui bunga itu bernama bunga anggrek Katalea yang sering ditemukan di Kolombia. Melihat hal itu, Don Luis pun langsung teringat bahwa pembunuh itu pasti adalah putri dari Fabio. Di sini Don Luis seketika menyalahkan Marco karena dia tidak menghabisi semuanya. Padahal Don Luis sudah menginstruksikan Marco
untuk membunuh semuanya termasuk anjing peliharaan keluarga Fabio. I told you, everyone dead, down to the dog. Now, go fix it. Singkat cerita, malamnya kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang sedang berjalan menuju kamar apartemennya, yang tanpa disadari bahwa Catalea sudah sedari tadi menunggu kedatangannya. Pemuda ini bernama Dani, seorang pria yang berprofesi sebagai seniman. Akhir-akhir ini terlihat kedekatannya dengan Catalea terjalin semakin intim. Hal itu bisa dibuktikan, yang mana malam ini mereka melakukan gercep marmut. Di kemudian hari, Catalea bergegas pergi menemui pamannya yaitu Emilio di sebuah laundry. Di sana Emilio menunjukkan foto seorang gembong mafia bernama Jackwood untuk dijadikan target eksekusi selanjutnya. Ternyata, selama ini Emilio memberikan pekerjaan kotor dan menaruh kepercayaannya kepada Catalea untuk melakukan misi pembunuhan. Sempat terjadi percekcokan di antara mereka, mengingat Catalea selalu meninggalkan tanda pada setiap aksi pembunuhannya. Yang dianggap Emilio hal itu akan mengancam keselamatan dirinya, termasuk keluarga Emilio sendiri. Namun Catalea malah menghiraukan teguran pamannya tersebut. Catalea tetap bersikuku dengan caranya itu, yang selalu meninggalkan tanda pada setiap korbannya. Ternyata di balik caranya itu, Catalea rupanya sedang memancing kelompok Don Luis untuk membalaskan kematian kedua orang tuanya 15 tahun lalu. Singkat waktu, Catalea pun berangkat ke Meksiko. Sebagaimana diinformasikan bahwa target berikutnya tinggal di pusat kota Meksiko. Di kediamannya, Jackwood yang malam itu sedang mengadakan pesta senang-senang dengan anianinya. Ia memerintahkan kepada para anak buahnya agar semakin memperketat penjagaan di malam itu, agar tak ada seorang pun yang mengganggunya untuk bersenang-senang. Tengah malam, ketika Jackwood sudah lemas oleh goyangan para anianinya, Catalea pun diam-diam menyusup ke bagian dalam gedung untuk bertemu Jackwood. Jackwood seketika terbangun saat mendengar suara tembakan. Jackwood dibuat heran mendapati coretan gambar pada perut buncitnya. Lantas Jackwood pun langsung keluar untuk mengecek keadaan. Betapa terkejutnya, Jackwood melihat beberapa penjaganya yang sudah tergeletak tewas bersimbah darah. Saat itu Jackwood pun langsung mengambil 2 buah pistol untuk mencari penyusup yang telah menghabisi para penjaganya. Saat Jackwood mencarinya sampai ke akuarium hiu miliknya, tak diduga, Catalea pun muncul dari belakang hingga ia berhasil menembak Jackwood sampai terjebur ke dalam akuarium hiu itu. Usai menjalankan misi tersebut, Catalea kembali ke Amerika. Ia pun mendatangi Dani yang sudah menunggu di apartemennya. Kali ini Dani sangat penasaran kenapa Catalea tidak pernah memberitahunya saat dirinya bepergian. Padahal hubungan di antara mereka sudah sangat dekat. Hal itu membuat Dani bertanya-tanya, siapakah Catalea sebenarnya? Namun walaupun Dani sudah banyak bertanya kepada Catalea, tampaknya Catalea tetap merahasiakan identitas pribadinya. Ia menganggap Dani sebagai pria pelampiasan untuk mengajari dirinya seni lukis. Jadi tak heran jika Catalea bisa melukis gambar bunga pada tubuh korban-korbannya. Esoknya, saking kelelahan menjalankan misi pembunuhan di Meksiko, membuat Catalea terbangun kesiangan, yang mana seharusnya ia menemui Emilio yang telah menunggunya di sebuah gedung perpustakaan. Ketika Catalea tiba, Emilio pun begitu sangat marah. Namun kemarahannya bukan karena Catalea terlambat, melainkan terkait aksinya di Meksiko yang sudah menghabisi semua orang, termasuk para penjaganya Jackwood, yang salah satunya ada kerabat Emilio sendiri. Di tempat lain, Dani bercerita kepada teman dekatnya tentang PDKT-annya yaitu Catalea. Di sana Dani yang sangat bersemangat menceritakan pujaan hatinya. Dengan polosnya, ia memperlihatkan foto Catalea yang sempat ia ambil saat Catalea tidur. Melihat keeksotisannya, teman Dani menjadi sangat kepo terhadap wanita itu dan seperti memiliki niatan untuk menikungnya. Dani yang hanya menunjukkan fotonya saja tapi tidak memberitahu identitasnya, membuat teman Dani menjadi penasaran dan meminta bantuan kepada saudaranya yang bekerja di kantor pelacakan CIA untuk mendapatkan profil identitas wanita yang ada di foto itu. Teman Dani diam-diam mengirimkan foto tersebut kepada saudaranya. Namun tak diduga, saat melacak foto itu ternyata semua tubuh Catalea sinkron dengan rekaman CCTV saat Catalea keluar dari penjara. Karena diketahui, orang-orang yang keluar masuk penjara dalam 24 jam terakhir setelah pengusutan menjadi target tersangka pembunuhan napi itu.
Agen Nick yang menangani kasus pembunuhan tersebut jadi dengan mudah bisa memperoleh informasi dan langsung melacak keberadaannya. Siang itu, ketika Dani dan Katalea teleponan, di sini Dani menggombal kepada Katalea jika ia sedang memandangi foto manis Katalea saat Katalea tidur. Mendengar hal itu bukannya baper atau salting, Katalea malah kaget, sehingga Katalea pun sadar jika percakapan mereka tengah disadap oleh polisi. Benar saja, beberapa saat kemudian, para polisi pun berdatangan mengepung apartemen Katalea. Menyadari keberadaannya telah terbongkar, Katalea pun langsung bersiap-siap meninggalkan kamarnya itu. Ketika agen Nick memerintahkan pasukannya untuk meledakkan pintu kamar apartemen Katalea, di saat yang sama Katalea pun meledakkan dinding lainnya sebagai akses jalan keluar untuk melarikan diri. She's not here. Lock down this building ASAP. Katalea yang berhasil melarikan diri dari kejaran agen Nick, ia pergi ke rumah pamannya. Di sana Katalea dibuat kaget saat melihat Emilio dan ibunya telah tewas secara mengenaskan. Dengan perasaan campur aduk, Katalea pun sangat yakin bahwa itu adalah ulah Don Luis dan komplotannya yang sedang memburunya. Namun karena tidak menemukan keberadaan Katalea, Don Luis akhirnya menjadikan keluarga Emilio sebagai sasaran amukannya. Saat malam tiba, Katalea diam-diam mendatangi rumah agen Nick untuk mendesaknya agar mencarikan informasi alamat keberadaan Don Luis. Katalea mengancam, jika Nick tidak memberitahunya maka dia tak akan segan-segan untuk menghabisi semua keluarga agen Nick, seperti yang dirasakan Katalea. Agen Nick yang tak ingin keluarganya menjadi korban, dengan begitu, di esok harinya agen Nick langsung mendatangi Paijo, karena Paijo mengetahui markas Don Luis di Amerika. Akan tetapi Paijo tidak segampang itu memberikan informasi tentang keberadaan markas gangster tersebut, karena memang markas Don Luis tidak banyak orang yang tahu, dan keberadaannya pun sangat terpelosok. Terlihat, agen Nick memohon-mohon kepada Paijo karena saat ini keluarganya sedang di bawah ancaman. Paijo yang tetap tidak mau memberitahu markas Don Luis, seketika ia dibuat kaget ketika ada laser merah di bajunya, hingga tiba-tiba ternyata itu adalah Katalea yang meluncurkan senapan dari jarak yang sangat jauh. Merasa sedang diteror, Paijo pun akhirnya memberitahu keberadaan markas Don Luis. Katalea yang tidak memiliki siapa-siapa lagi, ia pun membawa 2 anjing peliharaannya untuk menemaninya mendatangi markas Don Luis. Sementara itu Don Luis sendiri dan anak buahnya terlihat sedang menyusun strategi untuk meringkus si pembunuh bertanda, yaitu Katalea. Hingga tiba-tiba inilah yang terjadi. Melihat markasnya dibuat hancur lebur, seketika mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Namun, baru saja akan pergi dan baru berjalan beberapa meter, tiba-tiba kebrutalan Katalea itu tentu membuat Don Luis begitu panik. Raganya yang sudah tak muda lagi dan kekuatannya yang sudah melemah membuat Don Luis kini sudah tak mampu untuk berlari. Dengan begitu, Marco mencoba mengamankan Don Luis di sebuah tempat. Sementara Marco dan anak buahnya yang lain akan melawan Katalea. Katalea yang sudah dirasuki dendam tak tertampung membuatnya benar-benar menggila dan tak memiliki rasa gentar sedikit pun walaupun dirinya telah memasuki kandang singa. Ia benar-benar beringas dan sangat brutal hingga menewaskan semua anak buah Don Luis. Katalea yang sengaja menyisakan Marco, ia pun mencoba menyiksa Marco karena dialah orang yang telah menghabisi ayah dan ibunya. Yes. Hingga pada akhirnya, Katalea pun mampu mengirimkan Marco bertemu dengan sang pencabut nyawa. Sementara itu Don Luis yang terus menghubungi Marco terlihat tampak ketakutan karena Marco sama sekali tidak mengangkat teleponnya walaupun sudah dihubungi berkali-kali. Dengan begitu, Don Luis pun akhirnya sadar jika anak buahnya pasti sudah diluluh lantahkan oleh Katalea. Don Luis yang tinggal seorang diri dengan gurung gusuh, dia pun mencoba kabur dari sana.
menggunakan satu-satunya mobil yang tersisa di sana. Tapi sayangnya, di tengah jalan pelariannya terhenti sebab ada truk sampah. Di saat yang bersamaan, Don Luis menerima panggilan dari Marco. Tapi ternyata si penelpon itu adalah Catalea. Marco? No, it's Cataleya. Di sini, Don Luis mencoba menggertak Catalea bahwa dirinya akan membunuh Catalea malam ini. Mendengar hal tersebut, Catalea mengatakan kalau Don Luis sudah tak punya waktu, karena saat itu juga Don Luis akan tewas, tapi bukan oleh Catalea, melainkan oleh anjing peliharaannya yang ternyata ada di belakang mobil itu. Eat. Di akhir film, Catalea sama sekali tidak mendapatkan ganjaran hukum atas perbuatannya itu. Ia malah mendapat apresiasi dari kepolisian, karena orang-orang yang Catalea habisi, semuanya adalah target polisi. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, kita akhiri untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan hantam dulu tombol subscribe-nya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan kamsyah.